Selamat datang di podcast APFI Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Saudara Rafli Rinaldi, satu-satunya pemenang dari Indonesia di dalam ajang Constraint in Life Global Photography Competition. Halo Pak Rafli, apa kabar? Baik, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, boleh diperkenalkan dulu profil singkatnya. Ya, saya sebenarnya fotografi ini adalah sebuah hobi ya. Saya sejak SMA dulu memang sudah hobi. Pakai kamera juga masih kamera pocket ya. Itu berlangsung sampai kuliah juga, suka motret. Dan saya baru beralih ke kamera profesional yang DSLR itu mungkin tahun 2009 di Jakarta ya, tepatnya di Ancol. Bagaimana awal mulanya Bapak tertarik dengan fotografi? Kalau dari awal mengenai fotografi itu saya itu sebenarnya tertarik dengan foto-foto arsitektur ya. Karena dulu saya sebenarnya pengen kuliah di jurusan arsitektur ya. Tetapi pada akhirnya tidak kesampaian, tapi masih masuk ke bagian teknik sipilnya. Nah, di sana saya suka memotret gedung-gedung yang cukup menarik untuk dilihat ya. Nah, dari sana saya terus belajar untuk mengabadikan gedung-gedung yang ada di sekitar saya pada waktu itu. Apa yang membuat Pak Rafli pertama kali jatuh cinta dengan fotografi? Kalau saya jatuh cinta dengan fotografi, dalam hal ini saya sebutkan DSLR ya, menggunakan DSLR ya. Itu saya melihat kok ketika motret seorang model itu kok seperti ada blurnya gitu loh, bokeh di belakang foto orang tersebut. Nah, di sana saya kok bilang, selama ini kan saya motret memakai kamera pocket ya. Kamera pocket kan you tahu sendiri ya, semuanya flat kan, tidak ada deep of field-nya ya. Tetapi ketika saya melihat orang yang menggunakan kamera DSLR ini, saya jadi menarik gitu loh, sehingga akhirnya saya memberanikan untuk membeli kamera profesional yang DSLR itu. Genre fotografi apa yang saat ini Bapak sukai dan kenapa? Kalau sekarang, dulu awal-awalnya memang saya suka dengan landscape ya, karena landscape itu kan kita bicara bisa melihat keindahan, apalagi di negara kita ini banyak pulau-pulau yang menarik ya, pantai-pantainya juga indah-indah ya. Cuma memang untuk motret landscape itu tidak mudah ya. Kita harus mengejar waktu dan juga tempat-tempat yang jauh dan butuh biaya juga kalau mau ke sana. Sehingga lambat laun sesuai dengan proses juga, akhirnya saya mencoba untuk memotret hal-hal yang di luar daripada landscape seperti culture budaya. Nah, ini juga sekarang ini saya lagi berminat untuk memotret budaya, terutama event-event ya, seperti banyak di Indonesia banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita abadikan gitu loh. Di samping itu juga ada juga human interest. Nah, itu juga yang membuat saya cukup tertarik untuk mengabadikan. Siapa yang menjadi inspirasi terbesar dalam perjalanan fotografi Pak Rafli? Kalau mengenai inspirasi ya, saya terus terang tidak melihat siapa fotografer yang membuat saya tertarik, yang enggak ya. Saya hanya mengikuti insting saya gitu loh. Jadi ketika saya motret, saya mengikuti apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya tidak mengikuti pola-pola dari seorang fotografer. Makanya saya sekarang ini tidak pernah untuk mau mencontoh ataupun mengikuti genre yang mereka lakukan. Artinya memang sebagian mungkin fotografer ada yang mengikuti cara mereka memotret ya, nama-nama besar fotografer. Tapi bagi saya apa yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan kehendak saya gitu loh. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat karakter foto-foto saya itu seperti apa gitu loh. Apakah bisa satu dengan yang lain sama atau berbeda-beda. Nah, jadi dalam hal ini saya tidak tergantung sama siapapun, apa yang saya suka ya saya potret. Bagaimana perjalanan Pak Rafli hingga mencapai level saat ini? Ya, perjalanan di dalam fotografi itu banyak ya.
pertama-tama ketika saya baru belajar fotografi itu, saya ikut bergabung di dalam beberapa klub fotografi ya. Nah, pertama kali saya bergabung itu di ID Photographer. Itu adalah sebuah klub yang dulu saya pertama kali ikut hunting, kemudian ada beberapa klub lagi yang saya gabung, misalnya JPC, kemudian ada juga LFCN, kemudian GPA, dan terakhir ini kan saya gabung dengan APFI ya, menjadi anggota. Karena saya ingin terus mengembangkan apa yang saya punya gitu loh. Apa tantangan terbesar Pak Rafli selama berkarir di dalam dunia fotografi? Tantangan terbesar saya ya, saya tidak begitu kira-kira tantangan apa yang terbesar di dalam dunia fotografi yang saya tangani. Saya mungkin ya kalau saya ingin memotret sebuah bangunan yang menurut saya bagus, kesananya yang belum kesampaian mungkin ya. Apa momen atau karya Pak Rafli yang berkesan selama dalam perjalanan tersebut? Saya sudah banyak ya memotret dan juga sudah banyak foto-foto saya yang berhasil memenangkan beberapa penghargaannya, baik itu di dalam ataupun di luar ya. Tetapi ada memang satu foto yang menurut saya cukup berkesan ya. Ini kebetulan ini saya ada buku kan, ini adalah buku kumpulan foto-foto saya ya. Ini saya ambil sebagai cover karena ini saya melihat ini menarik sekali bagi saya, dan ini juga adalah salah satu foto saya yang membawa saya berkunjung ke Siem Reap pada waktu itu ya. Ini adalah pemenang juara lomba foto yang dilakukan oleh Air Asia. Bisa diceritakan tentang pengalaman mengikuti Constraint in Life Global Photography Competition? Ya, mengenai lomba foto yang saya ikuti dan kebetulan foto ini berhasil memenangkannya, itu mungkin sebenarnya foto ini terus terang aja sudah pernah saya ikutkan di tahun 2003 ya, kalau tidak salah ya. Cuma pada waktu itu belum berhasil terpilih. Lalu pada tahun lalu sih sebenarnya, November sampai Desember ya, saya ikutkan lagi. Kenapa? Dan beruntung bisa menang. Kenapa? Karena ya kompetisi ini itu jurinya selalu berganti gitu loh. Dan saya juga melihat, saya pelajari juga beberapa foto yang pernah ikut. Ya, saya melihat ini ada beberapa foto juga yang saya ikutkan, tetapi kategorinya kan beda-beda. Di dalam lomba foto ini ada 4 kategori sebenarnya yang dikategorikannya. Ada infrastruktur, ada design and building, kemudian ada concrete in daily life, dan juga ada satu lagi adalah beauty ya, design and beauty ya. Saya masukkan ini sebagai infrastruktur karena ini memang suatu infrastruktur untuk perkeretaapian di tanah air kita ya. Waktu itu belum ada. Dan saya beruntung sekali bisa ikut. Saya ada 2 kali kalau tidak salah mengikuti satu perkumpulan untuk turun ke bawah ya, untuk memotret kondisi seperti ini. Dan saya juga ada melihat dari beberapa lomba sebelumnya itu banyak yang mengirim seperti ini. Tetapi pemandangannya nggak seperti ini gitu loh. Kalau Bapak bisa lihat di wawancara di pengumuman dari seorang direkturnya, dia mengatakan yang bikin menarik foto ini adalah 2 orang itu. Kalau foto ini kosong, itu tidak ada isinya gitu loh. Jadi ketika kita memotret itu paling bagus kalau menurut saya ada objeknya gitu loh. Sebab kalau objek kosong aja itu nggak akan, foto itu tidak akan bernilai gitu loh. Coba nanti Bapak bisa buka di websitenya GCCA, itu ada beberapa foto seperti ini juga, terowongan juga, tetapi semuanya kosong, tidak ada manusianya. Ada yang manusia tetapi kurang bagus juga. Jadi saya melihat foto ini yang bikin para juri tertarik itu karena ada 2 orang itu, apalagi dia pakai rompinya juga kan cukup menyala ya, artinya kontras ya dengan situasi bangunannya gitu loh. Seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak pada saat diumumkan sebagai pemenang dan sebagai satu-satunya dari Indonesia?
Ya awal pertama sih saya di DM ya melalui IG ya bahwa foto saya ini masuk sebagai finalis ya. Tapi ya bagi saya selalu dikirimi email ataupun DM itu biasa karena seringkali ternyata ada foto yang lebih baik ya. Jadi ketika saya di DM itu saya tidak terlalu pedulikan gitu kan. Kemudian setelah di DM melalui IG, lalu saya dikirimi email juga. Nah, silakannya waktu saya dikirimi email itu tidak saya baca, masuk ke spam soalnya. Lalu beberapa hari kemudian dikirimi email lagi untuk mengingatkan supaya saya bisa mengirimkan file high rise-nya gitu kan. Untung saya langsung baca, oh sorry, saya baru baca emailnya ini. Dan akhirnya saya mengirimkan lagi high rise-nya. Dan waktu itu diberitahukan bahwa foto saya itu sebenarnya masuk list untuk dilombakan secara melalui people vote gitu, pilihan. Itu kan ada lima macam penghargaan sebenarnya di sini, totalnya 6. Yang 5 ini bukan kategori, tetapi adalah pilihan apa ya? Kalau boleh dikatakan pilihan bukan peserta juga ya. Siapa yang melihat websitenya GCCA itu mereka boleh milih gitu loh, ya kan? Nah, kebetulan foto saya itu juga masuk di dalam listnya. Saya pikir kalau yang begini-begini ini saya susah gitu loh, karena saya punya jaringan nggak terlalu banyak gitu kan, mungkin kalah dengan yang lainnya. Lagi pula kalau untuk memilih foto ini kita minta orang itu agak ribet gitu loh. Kenapa? Jadi bukan cuma lihat foto itu langsung pilih vote, enggak, harus register, tulis nama, alamat segala macam, menjadi member daripada organisasi ini gitu kan. Nah barulah boleh foto. Wah saya bilang ini susah ini. Saya diamin aja ya, saya tidak terlalu berharap. Lalu kemudian pada satu kali ada teman saya juga kebetulan dia juga masuk, dia upload di grup komunitas. Saya tanya, wih dia bisa upload, udah saya coba-coba aja juga sama teman saya, coba saya juga upload deh. Siapa tahu ada yang mau. Saya coba upload juga lah di grup komunitas. Tetapi ketika saya berusaha mencoba sendiri untuk melakukan registrasi dan memilih foto teman saya itu ternyata agak susah. Jadi dari sana saya bilang, sudahlah, kayaknya enggak lah, saya enggak perlu seperti itulah. Kalau memang foto ini mau terpilih ya terpilih udah. Kalau memang enggak ya sudah, berarti ini bukan bagian saya gitu kan. Saya biarkan itu sudah. Itu kalau nggak salah tanggal 10 sampai tanggal 20 sampai tanggal 30 April waktu itu. Maret ya, pemilihan itu. Saya biarkan itu berlalu begitu aja, saya tidak terlalu ambil pusing lagi gitu loh. Nah, setelah dari sana beberapa hari kemudian saya dikirimi email lagi. Wih, congratulations, your photo is winner. Saya kaget. Kok bisa foto saya menang? Siapa yang pilih ini? Ya kan? Padahal saya tidak umumkan loh di cuma satu doang di web yang saya di grup WA yang saya umumkan. Ya, saya nggak umumkan lagi di mana-mana. Beda dengan teman-teman yang lainnya. Apa benar foto ini? Setelah saya baca pelan-pelan, oh ternyata foto ini bukan menang sebagai People Voice, tetapi menang di kategori infrastruktur. Di situ saya bilang, aduh, luar biasa ini saya tidak terlalu berharap di People Voice, ternyata Tuhan berikan hadiah yang lain. Jadi harus satu ucapan puji syukur lah ya, gitu. Apakah sebelumnya Pak Rafli suka mengikuti kompetisi atau lomba fotografi baik di dalam ataupun di luar negeri? Ya, saya memang selalu ikut lomba ya kalau ada ya. Dan sebelumnya itu pada sekitar tahun 2010 sampai 2014 itu kami ya kebetulan saya masuk di LFCN pada waktu itu gemar sekali ikut lomba-lomba yang dilakukan oleh salon-salon di luar negeri. Selalu kita kalau ada salon gitu kita kumpul, kita kurasi sama-sama dan kita kirim sama-sama. Sudah banyak sekali salon-salon saya ikut. Lomba foto pun demikian sama. Menurut Pak Rafli, apa bedanya kompetisi di Indonesia dengan di internasional? Bedanya itu kalau di luar negeri itu mereka betul-betul menginginkan sebuah foto yang indah dan sudah jadi gitu loh.
kalau di Indonesia itu kadang-kadang mereka tidak mau ada sentuhan segala macam gitu loh. Jadi maunya yang ya saturation, sharpen seperti itu ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa mereka maunya seperti itu. Jadi kemungkinan mereka hanya betul-betul mau memilih adalah foto asli ya. Tetapi kalau di luar negeri itu mereka tidak seperti itu. Mereka membolehkan olah digital terhadap foto itu asal tidak menambahkan macam-macam ya. Itu saya pikir biasa ya. Mereka betul-betul menginginkan satu hasil yang sempurna. Kalau teman-teman semuanya lihat di pemenang itu ada satu pemenang itu yang Daily Spring itu bagus sekali. Itu juga hasil olah digital kalau menurut saya ya. Sebuah perahu ada di 2 tiang. Wah itu nanti teman-teman bisa buka sendiri. Itu bagus sekali saya lihat itu. Itu pun saya pikir adalah hasil daripada eh, olah digital ya, Photoshop ya. Jadi dalam hal ini perbedaan antara di luar negeri dengan di Indonesia itu ya dalam hal pengeditannya aja. Seperti yang kita lihat dari profil Pak Rafli, memiliki beberapa sertifikasi. Ya. Bisa jelasin sertifikasi apa aja yang Pak Rafli miliki? Nah, kalau masalah sertifikasi saya punya beberapa sertifikasi sih yang saya sudah dapatkan ya. Karena saya sudah sering ikut. Ini adalah sertifikasi dari PSA ya. Ini 1 bintang untuk kategori print ya. Kemudian ini juga 1 bintang. Nah, ini juga ada 1 bintang. Dari semua ini dikumpulkan akan menghasilkan satu sertifikasi secara global itu disebut PPSA ya. PPSA itu harus mengumpulkan sebanyak 288 sehingga kita berhak mendapatkan satu sertifikat yang seperti ini nih. Nah, ini dia. Ini sertifikasi dari luar negeri, dari Amerika ya. Ini untuk mencapai ini kita harus butuh 288 poin ya, di mana poin itu dikumpulkan dari salon-salon foto. Terserah foto di salon foto mana aja di seluruh dunia. Jadi levelnya ini banyak. Kalau mau lagi lebih tinggi ada lagi EPSA, ada juga GMPSA, banyak. Ini dari Amerika. Kemudian saya juga pernah ikut seminar juri salon foto Indonesia, ini lokal. Dan ini adalah FIAP. FIAP itu adalah satu badan dunia ya mengenai fotografi. Ini levelnya sudah EFIAP. Yang paling awal tuh AFIAP ya, AFIAP, EFIAP. Nah, ini sertifikat untuk hasil lomba-lomba ini. Ikut lomba foto ya kan. Nah, ini semuanya. Nah, ini banyak ini. Nah, ini kemarin yang setelah ikut sertifikasi dari dari mana ya? LPE 3 ya. Iya. Yang sama-sama kita ikut itu ini dapat ini kompeten dan ini sertifikatnya. Ya. Nah, itulah sertifikat-sertifikat yang saya dapat dari bidang fotografi ini. Ini juga saya juga dapat waktu saya belajar ya di Nikon School. Ini setelah ujian ini dapat ini. Kalau belum ujian ini cuma attendance, sertifikat attendance itu artinya kita cuma ikuti pelajaran, setelah itu kan ada ujiannya gitu loh. Ujiannya itu ya kita memotret beberapa kategori yang diberikan oleh dosen ya. Nah, ini setelah mengikuti ada 5 kategori kalau nggak salah itu kita diberikan, kita print fotonya, kita kasih ke dosen, keluarlah sertifikat ini. Seberapa penting sertifikasi fotografi bagi seorang fotografer menurut Pak Rafli? Ya, kalau saya kemarin mengambil sertifikasi ini sebenarnya adalah untuk keperluan kalau seandainya di pemerintahan begitu biasa membutuhkan kan. Nah, itu memang kita harus punya. Tetapi kalau untuk di swasta atau privat begitu, ya saya tidak tahu ya. Ada mungkin kalau perusahaan yang butuh sertifikat mungkin dia butuh. Tapi kebanyakan kan ya, kalau kita lihat di Indonesia itu banyak kan yang mereka tidak perlu sertifikasi. Mereka hanya butuh kita punya portofolio gitu loh. Mereka hanya langsung lihat portofolio seperti itu ya. Jadi saya juga kadang-kadang masukin sertifikat saya komplit ke
perusahaan-perusahaan yang pengen mencari fotografer, tetapi mereka nggak melihat seperti itu ya. Mereka tidak tidak begitu mengutamakan. Mereka lebih mengutamakan tuh portofolio gitu loh, kalau saya nilai ya. Bagaimana menurut Bapak proses mendapatkan sertifikasi tersebut? Apakah sulit? Proses untuk mendakwa ini cukup sulit ini kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita kan diseleksi ya. Karena dari pihak pemerintah dalam hal ini Parekraf ya, dia menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak untuk mengikuti, ya kan? Diseleksi melalui ujian tulis, kemudian juga melalui apa yang sudah kita lakukan dalam hal ini portofolio juga ya. Nah, lalu setelah itu kita belajar selama pelajaran, kita juga diberikan tugas untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, dan terakhir juga kita akan dites lagi. Jadi untuk mendapatkan ini tidak mudah ya. Banyak teman-teman kemarin yang gagal juga ya, yang mendapatkan sertifikat ini. Apakah sertifikasi ini berdampak pada karir dan kepercayaan klien Bapak? Kalau bagi saya sih terus terang, karena saya kan mulainya dari hobi ya. Jadi saya memang pada dasarnya itu hobi, dan ketika saya masih kerja saya menjadikan fotografi ini bukan sebagai mata pencaharian saya ya, hanya merupakan hobi aja. Tetapi kalaupun sekarang saya pengen terjun, ya saya nggak tahu apakah ini dibutuhkan sama klien atau enggak. Saya juga kurang begitu paham ya. Dan mungkin teman-teman pernah mencoba, ketika seorang klien butuh seorang fotografer, apakah mereka melihat sertifikasi itu atau cuma hanya melihat portofolio dengan harga gitu loh. Saya melihat kadang-kadang klien itu hanya melihat dari apa yang simpel-simpel aja, dan juga dalam tanda kutip kalau bisa di bawah harga gitu. Itu yang menurut saya cukup 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 sedih ya di dalam dunia fotografi Indonesia. Karena baru-baru ini juga kan kita bisa melihat bagaimana seorang yang melakukan pekerjaan editing segala macam itu dianggap cuma-cuma gitu loh. Jadi no comment kalau menurut saya ya. Bagaimana menurut pandangan Pak Raffi perkembangan fotografi khususnya di Indonesia saat ini? Perkembangannya sangat pesat ya, hampir semuanya kalau kita lihat itu pada hari Sabtu Minggu itu orang olahraga pagi di Tamrin Sudirman itu banyak sekali fotografer ya. Karena saking banyaknya fotografer sehingga harga juga jadi ya bersaing gitu loh. Tidak mudah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan fotografi yang dinilai dengan harga yang pantas ya. Saya nggak tahu kalau di luar Jakarta ya, tetapi yang jelas bahwa upaya fotografi di Indonesia itu sangat, kalau menurut saya sangat riskan ya, sangat miris kita melihatnya. Apalagi kan kita pakai kamera itu kan dibeli dengan harga mahal, tetapi kok dibayarnya dengan harga murah gitu loh. Jasa kita itu terlalu murah, dianggap tidak 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 perlu mahal-mahal. Bahkan ada mungkin klien yang memotret binatangnya, mereka rela bayar dengan harga mahal, tetapi ketika kita memotret mereka itu dengan harga segini, mereka pikir itu kemahalan. Jadi itulah yang saya lihat di dalam dunia fotografi Indonesia. Menurut Pak Raffi, apa peluang dan tantangan bagi fotografer Indonesia untuk bersaing di kancah internasional? Kalau di kancah Indonesia saya pikir banyak fotografer kita bisa bersaing ya. Banyak kok, saya juga melihat beberapa fotografer kita yang punya segmentasi ya. Mereka juga bisa bersaing dengan orang luar. Tidak kalah sih sebenarnya. Ya, peluang tetap masih ada ya kalau seandainya mereka betul-betul mau fokus di dalam bidangnya. Sebab kadang-kadang ada satu perusahaan fotografer yang khusus di wedding. Mungkin karena market terlalu sempit, akhirnya mereka merambat ke hal-hal yang lain, misalnya jadi event organizer, foto-foto dokumentasi. Nah, hal-hal itu yang menurut saya juga banyak terjadi, banyak kita alami ya. Demikian.
Apa tips dari Pak Rafli untuk rekan-rekan fotografer, terutama yang pemula, untuk bersaing di dunia internasional? Ya, tips saya ya kita terus belajar ya, harus terus belajar memotret, melihat hasil kita. Ya ikutin juga, sering ikut lomba lah. Karena lomba foto itu kan eh, kita bisa melihat seberapa eh, seberapa nilainya foto kita di mata para juri gitu loh. Kalau seandainya foto kita itu tidak berhasil dilihat oleh juri, itu berarti memang foto kita masih masih standar ya. Tetapi kalau kita selalu berupaya untuk mencoba mencari tahu seperti apa sih sebenarnya foto-foto yang bernilai itu, ya kita harus banyak latihan sih, banyak latihan dan juga eh, banyak banyak baca ataupun banyak melihat foto-foto yang beredar di dunia maya sehingga kita bisa bisa tahu apa kesalahan kita ketika kita motret gitu. Hal-hal penting apa yang harus disiapkan sebelum mengikuti lomba? Kalau saya ya pertama kita harus baca aturannya dulu, aturan dari lomba itu. Kadang-kadang aturan dari sebuah lomba foto itu dia selalu mengikat pada waktu gitu loh, waktu pengambilan foto. Nah, ini kalau waktu pengambilan foto ini dibatasi, maka susah bagi orang untuk mengirimkan fotonya, ya kan? Kalau misalnya waktunya ikut lomba foto ini, seperti saya kasih sebut aja lomba foto Jakarta ini, COJ ini, itu waktunya tahun lalu sampai tahun ini, mulai bulan Juni tahun lalu sampai bulan Juni tahun ini. Orang yang punya stok foto, tidak punya stok foto itu pasti kelabakan, ya akhirnya mereka nggak ikut. Tetapi kalau ada yang mau tetap mau ikut, ya mereka mesti keluar, mereka mesti cari objek-objek yang ada di Jakarta untuk di foto gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi pertama baca aturannya seperti apa, yang kedua juga kita juga harus paling tidak tahu ya siapa jurinya ya. Kadang-kadang juri itu tidak objektif ya. Kadang-kadang dia sudah kenal si A, ya itu terus ya dimenangkan. Saya pernah mengalami beberapa hal seperti itu ya. Mentang-mentang dia sudah punya nama, ya dia terus ya dimenangkan. Padahal fotonya belum tentu bagus. Nah, seperti itu yang saya alami. Apa pesan Pak Rafli untuk teman-teman fotografer Indonesia agar terus maju dan berkembang? Ya terus latihan, terus motret sampai kita mampu, gitu aja. Ketika Anda melakukan pemotretan, ya pasti suatu saat akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Rafli atas sharing yang sangat inspiratif hari ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus berkarya dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi lagi. Syukur-syukur bisa bersaing di tingkat internasional. Ya, Terima kasih Pak Rafli. ya terima kasih.